Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Asril Hidayat. Teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas tentang kriteria kelulusan pada seleksi administrasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Seperti kita ketahui ya teman-teman sekalian, bahwa tanggal 26 hampir tanggal 26, artinya pendaftaran hampir ditutup. Kemudian seleksi administrasi itu akan dilakukan. Nah, kemudian pada seleksi administrasi ini sebenarnya apa atau bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Panselnas dalam melakukan verifikasi dan validasi berkas yang teman-teman upload di SSCSN. Nah, ini saya bawakan dari peraturan Dirjen GTK ya, Dirjen GTK yang bisa teman-teman unduh di guru PPPK Kemendikbud ya. Nah, ini di poin C besar, seleksi administrasi dan masa sanggah, ini tepatnya di halaman 14. Satu, seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi itu meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar dengan kriteria P3K untuk jabatan fungsional guru. Seleksi administrasi ini dilakukan oleh panitia penyelenggara seleksi secara sistem ya. Jadi yang melakukan sistem untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi akademik dengan dokumen pelamar ya. Yang pertama, kesesuaian data diri dengan NIK. Kemudian yang kedua, kesesuaian data kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan guru P3K. Jadi ini secara sistem, jadi otomatis misalkan tidak ada di sistem, maka otomatis tertolak seperti itu. Jadi minim sekali atau bahkan tidak dilakukan secara manual, jadi semuanya oleh sistem. Ini pun pernah disampaikan oleh Bu Sesdirjen ya, Bu Profesor Nunuk Suryani, bahwa jadi untuk seleksi administrasi ini semuanya dilakukan oleh sistem, tidak ada yang manual kecuali untuk disabilitas ya. Nah, kemudian yang A dan B itu sudah ya. Jadi yang A adalah NIK-nya sesuai yang tidak, kemudian yang kedua adalah sesuai tidak antara data kualifikasi pendidikan akademik atau ijazah ya, atau sertifikat pendidik dengan kebutuhan guru P3K. Kemudian C, pengecekan nomor ijazah dan jurusan program pendidikan profesi bagi pendaftar yang telah memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini adalah tiga hal yang menjadi verifikasi ya, tiga hal yang diverifikasi dan divalidasi kesesuaiannya dokumen pelamar dengan yang dipersyaratkan ya. Kemudian verifikasi data pendaftaran P3K untuk jabatan fungsional guru ini dilakukan melalui sinkronasi otomatis ya. Tadi yang saya sudah sebutkan sistem. Namun bagi tenaga honorer K2 dan calon guru yang belum tervalidasi pada Dapodik, verifikasi dilakukan secara manual. Oh, ini berarti ada tambahan ya. Tambahan yaitu untuk P3K jabatan fungsional guru dari THK2 dan calon guru yang belum tervalidasi pada Dapodik. Kemudian seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas, selain mencocokkan persyaratan juga untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Nah, jadi kan ada untuk disabilitas ini ada jabatan-jabatan yang memang boleh diisi dan tidak boleh diisi oleh disabilitas. Nah, ini adalah seleksi administrasi yang nanti teman-teman akan lalui setelah masa pendaftaran ditutup ya. Kemudian masa sanggah dan hasil seleksi administrasi ini kita bahas karena ini sangat penting. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka melalui halaman https guru.ppk.kemendikbud.go.id. Nah, ini ya, dan laman gtk.kemendikbud.go.id. Pelamar yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan. Jadi pengumumannya nanti muncul di sini, dua website ini atau dua laman ini. Nah, ketika teman-teman tuh merasa sebenarnya administrasi atau berkasnya sudah sesuai, maka teman-teman bisa melakukan sanggah. Nah, melalui sanggah
melakukan sanggahan ini melalui sscasn.bkn.go.id menggunakan akun pendaftaran paling lama 3 hari sejak diumumkan. Jadi misalkan diumumkan itu di tanggal 1 Agustus misalkan, maka 3 hari setelah diumumkan itu paling lama ya. Jadi secepatnya membuka ketika tidak lulus misalkan dan teman-teman ingin sanggah, maka sebelum 3 hari itu secepatnya untuk disanggah. Kemudian dalam mengajukan sanggahan, pelamar tidak diperkenankan mengajukan dokumen tambahan atau memperbarui dokumen lamaran. Artinya teman-teman tidak bisa kemudian mengganti dokumen yang sudah diunggah di pendaftaran awal ketika disanggah kemudian mengunggah dokumen yang baru, tidak boleh. Selanjutnya, panitia penyelenggara menanggapi sanggahan tersebut dengan cara memverifikasi kembali dokumen pelamar yang disampaikan dengan persyaratan yang ditetapkan. Menanggapi ya dengan cara memverifikasi kembali dokumen pelamaran yang disampaikan. Hasil verifikasi akan diumumkan melalui guru-p3k.kemendikbud.go.id dan https://gtk.kemendikbud.go.id paling lambat 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Nah, ini proses sanggah. Jadi teman-teman memiliki hak untuk menyanggah ketika menurut teman-teman itu verifikasi yang dilakukan oleh Panselnas atau yang dilakukan oleh Kemendikbudristek ini ada kesalahan yang seharusnya berkasnya sudah sesuai, berkas unggahan teman-teman dengan berkas yang dipersyaratkan sudah sesuai, akan tetapi dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak lulus seleksi administrasi, teman-teman memiliki hak untuk menyanggahnya, yaitu 3 hari, paling lambat 3 hari sejak diumumkan, dan nanti hasil sanggahan akan muncul paling lambat 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Inilah dua informasi penting yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.